as we try to understand His truth He makes. When the path grows deep and our questions have no answer, turn to Him. Pardon me, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Pardon me, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, pardon me. There are days when clouds surround us and the rain begins to fall. The cold and lonely winds will cease to blow, and there seems to be no reason for the suffering we feel. We are tempted to believe God does not know.
your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, come with me. Trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Come with me. Lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan,
Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali di acara kebaktian doa hari Rabu. Doa yang penting yang dapat kita gunakan untuk pendekatan dengan Bapa kita di surga. Minggu lalu adalah minggu yang istimewa di mana kita semua dapat blessing, yaitu dengan acara Hari Ibu. Walaupun waktu sudah berlalu, tetapi peringatannya kepada ibu selalu di hati kita. Dan jangan lupa selalu untuk mengucapkan terima kasih kepada ibu kita dan menggunakan malam doa ini untuk beliau yang kita hormati dan kasihi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan melalui saat teduh ini. Nats panggilan di malam hari ini diambil dari buku Wahyu pasal 4 ayat 11. Marilah kita membacanya bersama-sama. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Marilah kita menyanyikan lagu pertama yang berjudul Mengucap Syukur. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus. Kau terindah. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya
Rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan, ku tetap percaya rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Marilah kita tundukkan kepala kita untuk doa pembukaan. Ya Bapa yang di surga, kami serahkan kebaktian doa malam hari ini kepadamu. Hadirlah di tengah kami dan selalu arahkan pandangan kami kepadamu selalu. Firman malam hari ini yang bertopik jujur dan setia dalam iman akan dibawakan oleh Pak Jose, dan kami berdoa untuk tidak hanya mendengar tetapi melakukan firman-Mu yang hidup di kehidupan kami semua sehari-hari. Semoga waktu yang bersama ini menjadi anugerah kepada kita semua, dan dalam nama Yesus kami semua berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pemberitaan firman Tuhan dari kitab Para Rasul, Saudara, di mana kita akan melihat sejarah awal mula gereja mula-mula, Saudara, setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Minggu lalu, Saudara, kita telah belajar di pasal sebelumnya, pasal 4, Saudara, bagaimana orang-orang percaya yang bersehati, sejiwa, bersatu di dalam melayani Tuhan, saling membangun sebagai tubuh Kristus. Dan hari ini, Saudara, kita akan melanjutkan dari kisah Ananias dan Safira. Mereka juga adalah salah satu jemaat dari mula-mula yang telah kita bahas minggu lalu. Dan apa yang terjadi kepada mereka? Dan mari kita sama-sama merenungkannya. Kita akan membaca pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini dari Kisah Para Rasul yang kelima, Saudara, ayat 1-11. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Allah? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan, saudara, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan semua jemaat-Mu yang mengikuti
kebaktian doa secara online pada malam hari ini, yang mungkin setelah bekerja seharian melakukan aktivitas, kami rindu lewat pemberitaan firman Tuhan di pertengahan minggu ini, kami boleh mendapatkan kekuatan dan kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam sebuah keluarga, perlu sekali saudara kita itu bersehati, selalu bersama-sama, kompak dan akur. Saya pernah lihat saudara, ada keluarga besar, dari orang tua, anak-anak, sampai cucu semua, saudara. Mereka itu kompak banget. Jadi keluarganya sangat dekat sekali. Mereka selalu akur, selalu bersatu bersama-sama. Dan keluarga ini baik sekali. Mereka kompak di dalam melayani Tuhan. Mereka selalu bersama-sama. Dan sungguh saudara, keluarga ini menjadi testimoni bagi banyak orang. Dan saya melihatnya, wah ini luar biasa karena mereka itu kompak di dalam melayani Tuhan kemana-kemana bersama. Jadi dan kehidupannya boleh menjadi banyak berkat bagi bagi banyak orang. Nah, saudara mungkin saudara pernah melihat mungkin ada keluarga yang seperti itu, atau juga saudara bisa mempunyai keluarga seperti itu saat ini, yaitu bersyukur puji Tuhan. Nah, saudara, ini adalah contoh-contoh yang baik ya, dalam keluarga itu bisa bersahati bersama di dalam hal yang baik, bisa melayani Tuhan. Tapi juga saudara ada juga yang kompak-kompak kan di dalam keluarga melakukan hal yang tidak baik. Saudara, saya membaca berita menarik sekali, dituliskan bahwa Houston power couple sentenced to federal prison in 126 million fraud scheme. Jadi saudara ada eh, couple saudara dari Houston yang dipenjara, saudara dimasukkan penjara karena telah melakukan penipuan yang akhirnya penipuan itu sampai 126 miliar. Nah, saudara, kita melihat di sini dia telah melakukan penipuan yang sebenarnya cukup banyak, saudara, di berita ini. Awalnya dipikir, ya nggak apa-apa gitu ya, melakukan penipuan. Dia coba, nggak ketahuan. Dia coba lagi ke beberapa orang berikutnya. Terus dia dapetin uangnya. Wah, lumayan juga ini uangnya. Bisa beli aset, beli rumah, beli segala macam. Wah, akhirnya dia karena nggak ketahuan gitu ya, saudara. Dia terus melakukannya ke beberapa orang. Sampai akhirnya saudara yang ke-9 kali dikatakan berita ini, baru dia akhirnya dia ketangkap atas perbuatan uh, fraud ini, saudara, penipuan. Nah, saudara, hasil penipuannya, saudara, yang telah dia tipu, saudara, itu luar biasa, saudara. 120 miliar US dollar, saudara. Besar sekali, bukan besar minta ampun, saudara. Kita kasihan orang-orang yang kena kena scam ini, kasihan sekali. Makanya di berita dituliskan ini power couple ini. Mereka itu power couple, luar biasa. Padahal mereka sudah berumur sekitar 50-an tahun, saudara. Dan pada akhirnya, saudara, setelah mereka ketahuan, akhirnya suami dan istri ini akhirnya dipenjara selama kurang lebih 20 tahun. Dan mereka mendapatkan hukuman atas penipuan yang telah diperbuatnya. Saudara, saat ini banyak sekali orang-orang bisa kena scam. Kita bisa kena jadi korban scam kalau kita nggak hati-hati. Saya juga pernah ditipu orang. Saudara mungkin juga pernah ditipu orang. Sampai mungkin juga bisa sampai habis uangnya. Nah, saudara, seorang penipu itu bisa lihai sekali. Kadang-kadang mereka itu tampaknya kelihatannya baik sekali gitu ya. Um, Ramah, mungkin tulus kelihatannya ya. Tapi nggak ketahuan gitu ya. Tapi saudara, kita lihat ada banyak-banyak sebenarnya scam-scam itu, saudara. Mereka lihai sampai nggak ketahuan, tapi juga ada banyak yang tertangkap seperti berita ini, saudara. Dan akhirnya yang tertangkap mendapatkan hukuman. Nah, saudara, bayangkan apa yang terjadi di sini, saudara. Jika seseorang, eh, orang yang mau menipu seseorang manusia itu, saudara, ya bisa ada yang ketahuan, bisa ada yang ketahuan. Tapi jika seseorang mau mencoba untuk menipu Tuhan, wah, saudara bayangkan. Hukuman akan datang menimpa mereka. Manusia, kita bisa tipu. Ya mungkin dengan hebatnya kita gitu ya, beracting. Mereka bisa nggak tahu. Ya, orang bisa kena tipu. Tapi, saudara, Tuhan tidak bisa kita tipu karena Tuhan itu Maha Tahu. Nah, kita balik lagi, saudara, ke dalam bagian firman Tuhan tadi. Kita melihat, saudara, di dalam kisah Ananias dan Safira. Mereka, saudara, adalah
jemaat mula-mula juga, saudara, yang mengikuti Tuhan Yesus, saudara, pada awal-awal gereja mula-mula. Di pasal sebelumnya, saudara, kita telah belajar bagaimana jemaat itu di mula-mula. Banyak jemaat di sana yang menjual segala kepunyaannya untuk dibawa dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul, dan kemudian membagi-bagikannya kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Pada awalnya, Ananias dan Safira terdorong untuk melakukan hal yang sama dengan jemaat mula-mula, untuk ya mau memberi juga gitu ya, mau berusaha hati saling memberi. Ananias dan Safira dikatakan dia menjual sebidang tanah di hadapan para rasul. Nah, saudara, alangkah baiknya ya jika suami istri itu bekerja sama kompak di dalam berbuat baik. Namun, saudara, saat sayangnya mereka bersekongkol dalam kejahatan, mereka bersekongkol untuk berbuat dusta, untuk penipuan. Pada awalnya, saudara, mereka itu memiliki niat yang baik. Kita lihat untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, ya. Dia mau jual untuk para rasul dan juga bagian buat orang-orang lain. Namun kita lihat akhirnya niatnya itu berubah. Mereka menganggap bahwa tindakan mereka itu ya dapat dibenarkan dengan sebuah kebohongan atau dusta yang dibungkus dengan satu tindakan yang kelihatannya baik. Kelihatannya baik kan, yang mau jual tanah untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan. Nah, mereka betul, saudara. Betul dikatakan mereka itu mau menjual hasil tanah mereka, tetapi kita lihat di sini bahwa mereka itu menahan sebagian, saudara. Menahan sebagian. Mereka nggak jujur di hadapan Tuhan. Tadinya mereka sudah berjanji memberikan kepada Tuhan itu 100%, tapi akhirnya hanya 50%. Dan mereka akhirnya jadinya 50% untuk Tuhan, 50% untuk diri mereka sendiri. Mungkin mereka berpikir, wah, waktu memberikan 100% ternyata, aduh, besar juga gitu ya. Gimana kalau 50-50? Kan lumayan juga aku bisa kasih ke Tuhan, tapi 50% itu bisa untuk profit aku sendiri, ya, untuk kebutuhan aku. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, kita melihat ada sesuatu yang kontras dengan mereka yang lain, saudara. Sebelumnya, saudara, jemaat mula-mula itu dikatakan bersehati, sejiwa. Mereka tulus memberi dengan mau setulusnya, dengan mereka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi si Ananias dan Safira ini, saudara, dikatakan dia nggak tulus, dia menahan sebagian, ya. Mungkin dia masih lebih cinta uang daripada Tuhan dan tidak mau percaya kepada Tuhan. Akhirnya, saudara, kita lihat Roh Kudus itu mengetahui kejahatan hati dari Ananias dan juga Safira. Maka Rasul Petrus berkata demikian. Mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Rasul Petrus, saudara, menegaskan bahwa pemberian segala kepunyaan menjadi milik bersama. Bukanlah sesuatu tuntutan keharusan. Bukan pula merupakan tekanan bagi jemaat untuk harus memberi. Lebih baik, saudara, mereka tidak jual tanah mereka sama sekali daripada mereka menjualnya untuk mau kasih buat Tuhan, tetapi akhirnya ditahan sebagian. Saudara, Petrus eh, mengatakan mereka bukan hanya mendustai manusia, saudara, tapi dikatakan mereka ini mendustai Allah. Nah, saudara, apa yang mereka lakukan ini adalah satu kesalahan yang fatal. Mereka seketika itu juga, saudara, langsung rebah, langsung meninggal, saudara, putus nyawanya, dikatakan. Dan 3 jam kemudian, apa yang terjadi, saudara, pada istrinya? Hal sama terjadi, saudara. Kedua-duanya kehilangan nyawa mereka atas perbuatan dusta mereka. Begitu tragis sekali, saudara, kehidupan mereka, saudara, karena mereka mencoba untuk mendustai Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari di bagian ini, saudara? Kita mau melihat bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tidak dapat dicobai. Tuhan tidak dapat juga didustai. Di hadapan Tuhan semua akan terlihat jelas. Sebagai manusia kita bisa mencoba untuk menutupi segala sesuatu. Ya, kadang-kadang kita bisa mencoba untuk menipu secara tipu muslihat kita di hadapan manusia. Tapi tidak di hadapan Tuhan. Kita diingatkan, saudara, dalam firman Tuhan, bahwa kita itu tidak bisa mendustai Tuhan. Dan penting bagi kita untuk jujur di hadapan Tuhan dan juga sesama kita sebagai pengikut Kristus. Tuhan, Dia Maha Tahu
Bahkan saudara di dalam pikiran dan niat terdalam kita, Tuhan tahu. Karena itu saudara jangan sampai kita itu mempermainkan atau kita itu mendustai, menipu Tuhan. Kita harus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan jika kita bersalah. Kita memohon ampun ke hadapan Tuhan. Dan saudara, ketulusan di dalam relasi kita dengan Tuhan dan juga sesama saudara begitu penting sekali. Ananias dan Safira saudara ingin terlihat baik sebenarnya di mata orang lain. Dia mau terlihat begitu generous saudara dengan menjual ladang mereka. Tapi ternyata dalam hati mereka, niat mereka itu tidak demikian. Dan Tuhan tahu itu saudara, walaupun manusia tidak tahu. Nah saudara, dan bagaimana dengan kita? Tuhan tidak hanya peduli dengan tindakan fisik kita, saudara, dengan tindakan kita, tapi juga hati kita yang terdalam. Tuhan mau hati kita juga tulus melayani Tuhan, mengasihi Dia. Maka dari itu, saudara bertindak. Kalau kita nggak jujur, tidak tulus, saudara. Ini adalah salah satu bentuk kepalsuan yang Tuhan tidak berkenan. Dan Tuhan menghargai, saudara, kejujuran kita, ketulusan kita di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari kita hidup dengan hati yang jujur, rendah hati, tulus, dan setia di hadapan Tuhan. Jika kita mengikuti Tuhan, saudara, kita mau tulus benar-benar mengasihi Dia di dalam apapun yang kita lakukan, dimanapun, kapanpun, saudara, ketika saudara di rumah, ketika saudara tempat kerja, di mana saja, saudara. Mari kita tunjukkan bahwa kita itu betul-betul anak Tuhan. Kita betul-betul sungguh mengasihinya. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, saudara, kita pasti tidak akan mau mendustai Tuhan. Oleh karena itu, saudara, jangan biarkan iblis menguasai hati kita, saudara, dengan hal-hal yang jahat. Tapi kita mau membiarkan Roh Kudus menguasai hidup kita, menuntun kita di dalam jalan yang kebenaran, sehingga kita benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan, bersahati, bersejiwa, saudara, sejiwa di dalam kasih Kristus. Kiranya Tuhan boleh menolong kita lewat pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena firman Tuhan mengingatkan kami untuk sepenuhnya jujur di hadapan-Mu dan juga setia di dalam kami mengikut-Mu ya Tuhan. Kami akui ya Tuhan, kadang-kadang kami pun sering gagal. Kami akui ya Tuhan, kami lemah dan tidak sepenuhnya mengikuti kebenaran firman-Mu. Mohon ampun ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami sungguh memerlukan Tuhan. Dan kami mau ya Tuhan untuk bertobat dan sepenuhnya mengikuti akan kebenaran firman-Mu. Kami mau ya Tuhan agar sungguh Engkau sendiri yang boleh memimpin kehidupan kami. Roh Kudus yang boleh memimpin kami berjalan di depan. Dan kami mau mengikuti-Mu ya Tuhan. Kiranya kehidupan kami dapat memperkenankan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pak Jose yang sudah menyampaikan firman yang hidup kepada kita semua. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk menyanyikan lagu yang kedua yang berjudul Tuhan Tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita
kesayangannya Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Saudara, tak berasa saudara kita sudah sampai pertengahan di bulan Mei ini. Bersyukur atas setiap berkat yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan saudara. Kita mau hitung berkat Tuhan di dalam keluarga kita, pekerjaan kita, kesehatan yang telah Tuhan beri, penyertaan selama seminggu yang lalu, saudara. Kita juga mau bersyukur, saudara, kita baru merayakan saja Mother's Day. Kita bersyukur atas ibadah yang boleh berjalan dengan baik. Kita juga bersyukur jika saudara kita ada ibu, kita ada istri dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur atas kehidupan mereka. Kita juga mau bersyukur saudara atas doa-doa yang telah Tuhan jawab. Mari kita bersyukur padanya. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami melihat ya Tuhan, ada banyak begitu berkat yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Lewat penyertaan-Mu yang begitu nyata. Kami ada sampai saat ini ya Tuhan, semua karena anugerah penyertaan-Mu semata, kebaikan-Mu yang tak henti-hentinya kami rasakan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk doa-doa yang telah Tuhan jawab di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan ada dan Tuhan mendengar seruan doa kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan bagi istri-istri dan juga bagi ibu-ibu yang ada dalam kehidupan kami dan juga seluruh jemaat-Mu. Kami bersyukur atas kehidupan mereka dan juga kami bersyukur atas ibadah minggu lalu. Semua oleh berjalan dengan baik, semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur atas pekerjaan yang telah Kau sediakan bagi setiap kami. Kami bersyukur atas keluarga. Kami bersyukur atas saudara seiman yang ada. Kami bisa saling menguatkan, bersekutu bersama. Kami juga bersyukur atas firman-Mu yang boleh menuntun kami. Kami bersyukur atas persekutuan doa pada malam hari ini, di mana kami bisa berkumpul bersama, saling berdoakan, saling menguatkan. Kami bersyukur ya Tuhan atas diri-Mu yang selalu ada bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara, kita mau berdoa bagi para ibu-ibu, para istri, saudara, yang ada di keluarga kita, saudara, atau mungkin di dalam jemaat kita, di dalam segala pergumulan, tantangan yang mereka hadapi, mungkin sebagai ibu rumah tangga, atau mungkin ada banyak hal yang pergumulan mereka. Kita mau berdoakan agar sungguh Tuhan terus boleh memberikan hikmat bijaksana, berikan kekuatan, diberikan perlindungan. Yang kedua, saudara, mari kita berdoa, saudara, untuk para lansia yang ada, entah itu mungkin orang tua kita atau mungkin diri kita, saudara, atau mungkin jemaat-jemaat yang sudah lansia, yang sudah usia indah. Kita mau berdoa, Tuhan boleh memelihara mereka, Tuhan boleh melindungi mereka dimanapun mereka berada. Mungkin di tengah kelemahan tubuh yang mereka alami, mereka tidak putus harapan, tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa akan dua hal ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas karena Engkau telah menganugerahkan bagi kami istri dan juga para ibu dalam keluarga kami, dalam jemaat-Mu. Kami sungguh bersyukur atas kehidupan mereka dan kami mau berdoa di dalam segala tantangan yang mungkin mereka hadapi. Kami berdoa Tuhan agar mereka diberikan hikmat bijaksana, diberikan perlindungan dari Tuhan. Engkau sendiri boleh menyertai keluarga mereka dan juga dalam segala tindakan apapun yang mereka lakukan, boleh sekali lagi memuliakan nama Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi seisi keluarga. Kami juga tak lupa berdoa bagi jemaat-Mu yang sudah usia indah, dan juga mungkin beberapa keluarga kami, orang tua kami, mungkin mertua, atau mungkin saudara kami yang ada di Indonesia. Kami mau berdoa bagi mereka. Tuhan, kiranya Kau boleh melindungi, memberkati mereka. Mungkin mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, mereka terbaring di rumah. Tuhan sertai mereka. Terus berikan mereka kekuatan, pengharapan. Kau boleh menjamah tubuh-tubuh mereka yang sedang sakit, ya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa, saudara, bagi setiap jemaat yang bergumul dalam pekerjaan. Mungkin saudara ada beberapa jemaat yang sangat struggle sekali. Mereka harus bekerja cukup panjang. Mungkin ada yang harus bekerja 7 hari, saudara. Mereka bekerja begitu berat. Doakan mereka, saudara. Mungkin ada yang struggle dengan coworker mereka, atau mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan boleh tolong. Kita juga berdoa bagi yang bergumul dalam kesehatan. Di dalam keluarga juga mungkin ada konflik, ada hal-hal lainnya. Tuhan boleh menolong dan doakan supaya mereka tetap mempunyai iman bersandar kepada Tuhan. Terus doakan juga, saudara, bagi setiap kita jemaat, anggota keluarga kita yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh, yang sedang sakit, mereka yang tinggal di Indonesia, mungkin mereka yang ada di luar state, atau mungkin mereka yang ada bersama dengan saudara-saudara, atau mungkin saudara yang pada saat ini sedang sakit. Mari kita berdoa, menyerahkan semua kepada Tuhan. Tuhan boleh menolong, memulihkan, menjamah. Kita berdoakan dua hal ini. Kami mau serahkan, ya Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul di dalam pekerjaan, terutama kami serahkan, ya Tuhan, sehingga mereka sungguh boleh bersandar kepada Tuhan. Mungkin ada tantangan, mungkin mereka struggle untuk setiap harinya. Tuhan boleh cukupkan apapun yang mereka perlukan. Ketika mungkin ada yang sedang di layoff, mungkin sedang mencari pekerjaan, Tuhan Kau boleh membuka jalan, memberikan kelancaran sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang tepat. Mungkin mereka ada yang mengalami kesulitan, stres di dalam pekerjaan, Tuhan Kau sendiri hiburkan, boleh menolong. Kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang ada kesulitan, tantangan di dalam keluarga, mungkin ada konflik, ada hal-hal lainnya yang mungkin kami sulit mengerti. Kami berdoa, Tuhan, agar sungguh mereka boleh bersandar kepada Tuhan dan juga ada kasih Kristus di antara keluarga, sehingga mereka tetap ada damai sejahtera di dalam keluarga mereka, ya Tuhan. Kami mau berdoa, Tuhan, untuk jemaat-Mu, ada anggota keluarga kami, atau mungkin diri kami pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, Kau tolong, Kau boleh menjamah dan memulihkan tubuh jasmani kami yang sedang sakit. Kami mau serahkan, ya Tuhan, Kau sendiri yang boleh memberikan kami iman yang teguh untuk terus sepenuhnya bersandar kepada Engkau. Dan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Amin. Kita mau berdoa, saudara, mendukung untuk pekerjaan Tuhan, khususnya di dalam gereja ICLA. Terus doakan untuk pengurus dan juga hamba Tuhan. Minggu sendiri akan diadakan rapat, saudara. Minggu ini doakan untuk setiap ada keputusan harus diambil, mungkin ada discussion atau ada rencana untuk pelayanan-pelayanan ke depan, saudara.
Doakan agar Tuhan boleh memberikan hikmat bijaksana bagi para pemimpin, agar terus mereka tetap mempunyai hati yang dekat kepada Tuhan, mereka tetap bersehati, sejiwa di dalam melayani Tuhan. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa untuk jemaat Tuhan. Terus bersehati, terus bertumbuh di dalam iman, dan mereka tetap terus tekun di dalam berdoa, mencari Tuhan, dan beribadah. Kita berdoakan doa ini. Tuhan, Kaulah kepala gereja, dan kami mau berserah kepadamu saja. Kami mau serahkan ya Tuhan, khusus bagi para pengurus hamba Tuhan, para pemimpin gereja, dalam tangan Tuhan saja. Berikan mereka kerendahan hati, hati yang mau melayani Tuhan, dan mereka terus juga tetap bersatu hati di dalam setiap pelayanan yang telah Tuhan percayakan. Kami mau serahkan ya Tuhan di dalam pelayanan mereka dan kehidupan mereka. Mungkin ada pekerjaan, juga ada keluarga mereka. Tuhan sendiri yang boleh memelihara, campur tangan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk rencana-rencana ke depan untuk gerejamu. Tuhan, Kau sendiri yang boleh menolong, memberikan pertumbuhan bagi gereja ini. Kami rindu ya Tuhan agar seluruh jemaat boleh bertumbuh di dalam iman, terus haus dan lapar untuk mencari Engkau. Tekun di dalam berdoa, tekun mencari Engkau, dan beribadah. Kami mau serahkan gereja ICLA ini ke dalam tangan Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Kita dukung berdoa saudara untuk khususnya bagi hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan. Kita doakan untuk penginjil Esther, doakan untuk Ibu Jana, doakan juga untuk pelayanan Sunday School, doakan mereka yang melayani juga, seluruh mereka yang melayani dalam minggu ini, saudara, dari yang muda sampai yang kebaktian Indonesia, kebaktian Inggris, dan juga kebaktian Sunday School. Tuhan boleh memberkati setiap ibadah yang ada. Doakan saudara dari yang paling kecil, saudara, untuk dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa. Terus doakan saudara mereka itu tidak hanya bertumbuh di dalam number saja, dalam angka, tapi mereka bertumbuh di dalam iman mereka, pengenalan mereka akan Kristus. Mereka tetap terus rindu mencari Tuhan, dan mereka terus bisa bertumbuh di dalam khususnya di ICLA ini. Kita berdoa saudara akan dua hal ini. Kami sungguh bersyukur untuk gerejamu. Kami mau terus berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kami berdoa bagi Ibu Esther, bagi Ibu Jana, dan juga untuk guru-guru sekolah minggu dan semua yang melayani ya Tuhan. Kau terus boleh memberikan mereka kesehatan dalam melayani, tetap semangat di dalam mereka melayani, dan Kau boleh memberkati kehidupan mereka dalam segala persiapan yang mereka juga harus persiapkan pada minggu ini. Tuhan, Kau sendiri boleh menyertai, memberkati, sehingga boleh menjadi menguatkan jemaat di dalam ibadah pada minggu ini. Kami mau serahkan ya Tuhan dari anak-anak, dari remaja, pemuda, dewasa. Mungkin ada banyak pergumulan di dalam setiap bagian. Kami berdoa Tuhan, Kau sendiri yang boleh menolong, campur tangan. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh Kau boleh memberikan pertumbuhan yang baik bagi gereja ICLA, dalam iman mereka, dalam pengenalan mereka akan Kristus. Di dalam mereka ada kerinduan ya Tuhan, lebih dalam lagi, haus dan lapar untuk mencari Engkau. Dan mereka boleh bertumbuh di dalam khususnya di dalam gereja ini. Kami mau serahkan gereja ini adalah milik-Mu. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan terus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara bagi Amerika, khusus bagi gereja yang ada saudara di Amerika ini. Saudara, kalau mendengar berita saudara, terkadang cukup sedih. Ada banyak gereja-gereja yang tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau berdoa saudara agar sungguh-sungguh Tuhan boleh menolong agar mereka itu benar-benar mengikuti kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua saudara, doakan terus saudara untuk orang-orang Kristen tidak menjadi batu sandungan, tapi menjadi saksi Kristus. Kita doakan saudara bagi orang-orang Kristen di Amerika ini. Terus doakan pertumbuhan orang-orang Kristen di Amerika. Tuhan terus boleh memberikan pertumbuhan yang baik. Tuhan boleh memberkati gereja-gereja yang ada. Tuhan boleh memberkati para pemimpin. Tuhan boleh memberkati juga para hamba Tuhan, atau mungkin orang-orang Kristen yang berada di pemerintahan pun. Tuhan juga boleh sertai mereka. Mari kita sama-sama berdoa bagi negara ini. Kami mau serahkan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Negara ini adalah milik-Mu, dan kami mau berdoa khusus bagi gereja-gereja yang ada di Amerika ini. Sungguh ya Tuhan, tidak mudah di tengah-tengah tantangan arus zaman di negara ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong. Khusus bagi gereja-gereja ya Tuhan, mereka dapat berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan, tidak serong ke kiri dan tidak menyimpang akan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi orang-orang Kristen yang ada di Amerika, agar sungguh-sungguh mereka itu tidak menjadi batu sandungan, tapi mereka terus boleh menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada.
Mungkin ada dari mereka ada yang bekerja di pemerintahan, di public school, mungkin di tempat pekerjaan, dan dimanapun. Kami merindu ya Tuhan, untuk orang-orang di Amerika yang dapat melihat kasih Tuhan lewat orang-orang Kristen yang ada. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau sendiri boleh memberikan pertumbuhan yang baik bagi orang-orang Kristen di Amerika ini Tuhan. Kau sertai ya Tuhan negara ini. Berkati presiden, berkati untuk wakil presiden, pemerintahan yang ada di negara ini. Engkau sendiri boleh menolong campur tangan. Kami mau serahkan negara Amerika ke dalam tangan-Mu saja, di dalam kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa, saudara, khususnya bagi Indonesia, saudara di Sumatera, saudara, beberapa waktu yang lalu ada volcano, saudara, dan juga ada lava yang akhirnya berdampak ke masyarakat. Luapan lava itu akhirnya ke masyarakat, saudara, sehingga banyak sekali masyarakat yang terkena dampak. Cukup banyak yang meninggal, mungkin ada juga yang masih dalam pencarian, dan rumah-rumah, saudara, kalau setelah 3 gambar berikut ini, rumah-rumah atau mungkin banyak yang terkena lava, saudara. Kita mau berdoa, saudara, Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh memulihkan di tengah bencana ini. Doakan untuk segala bantuan-bantuan yang ada boleh terrealisasi dengan baik kepada masyarakat. Tuhan boleh sertai, dan juga doakan juga, saudara, mungkin ada orang-orang Kristen di sana, dan Tuhan boleh memakai mereka boleh menjadi saudara berkat. Kita doakan bagi Indonesia, saudara. Kami mau serahkan khusus bagi masyarakat yang berada di Sumatera, khusus bagi di daerah-daerah di Gunung Merapi ke dalam tangan Tuhan. Bagi mereka yang terkena dampak, bagi mereka yang berduka cita atas keluarga yang meninggal, Tuhan sendiri Kau boleh menghiburkan, boleh sertai mereka. Tuhan, Kau boleh menolong di dalam masa-masa ini, di tengah bencana yang terjadi, di dalam mereka masih mungkin ada beberapa mencari beberapa orang yang hilang, mungkin rumah-rumah mereka yang harus terkena dampak. Tuhan, Kau boleh sertai, boleh menolong. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk para bantuan yang dari pemerintah, mungkin dari organisasi yang ada, untuk diberikan kepada masyarakat boleh berjalan dengan baik. Engkau sendiri boleh menolong agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami mau serahkan juga untuk orang-orang Kristen yang ada di sana. Tuhan, Kau boleh sertai, berikan mereka kekuatan, dan lewat peristiwa ini pun kami rindu ya Tuhan, mereka pun boleh memberitakan akan kabar baik agar mereka sepenuhnya boleh percaya kepada Tuhan. Kami mau serahkan negara Indonesia, untuk pemerintahan juga ke depannya, untuk orang-orang Kristen di sana ya Tuhan, untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, Engkau sendiri yang sertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa, saudara, segala pergumulan pribadi kita bawa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Kami mau tekun di dalam berdoa, kami mau tekun untuk terus mencari kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaktian doa pada malam hari ini, di mana kami bisa bersama-sama berdoa, bersekutu bersama, dan kami bisa mendoakan untuk jemaat-Mu, berdoa untuk gereja, berdoa bagi negara ini, berdoa bagi dunia. Kami sungguh bersyukur atas kesempatan ini. Berikan kami terus iman yang kuat, dan kami mau bersandar kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam kami berdoa. Amin. Marilah kita tundukkan kepala kita untuk berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita mengakhiri kebaktian doa malam hari ini dengan menyanyikan lagu yang terakhir atau yang ketiga yang berjudul Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi.
takkan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Mari kita menerima berkat saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyaring engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh saudara. Sungguh bersyukur saudara, sudah dapat hadir dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Kita tetap tekun dan giat dalam kebaktian doa. Sampai ketemu pada hari Minggu. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.